bisa dengan baik dan benar gitu. Silakan. Saya dikasih kesempatan buat mengutarakan apa? Boleh. Apa saja yang mau Anda utarakan seputar diskusi Islam Kristen? Sebenarnya sih kalau debat antar agama, terutama Kristen dan Islam, pasti ujung-ujungnya tuh saling hujat, Bang. Enggak juga. Tergantung orangnya, Bang. Kalau orangnya itu mau berpikir, kalau orangnya itu tidak emosional, tidak, Bang. Saya sudah mengalami mendiskusikan banyak hal dan banyak juga yang nggak saling hujat. Akhirnya mengakui juga begitu. Bahkan dia udah nggak mau lagi ngikutin Muhammad. Nah itu. Bahwa itu tanda bahwa dia berpikir. Contoh ya, Bang, ya tadi saya bilang. Muhammad itu, Bang, bilang kalau ada lalat masuk ke minuman Anda, maka lalat itu harus Anda celup-celupin itu. Setelah itu ambil, buang lalatnya, lalu Anda minum minuman itu. Itu kata Muhammad. Nah, apakah Anda mau mengikuti yang seperti itu? Ya karena saya seorang Muslim dan Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang saya ikutin dan saya percayai, ya saya mengikuti. Oke, berarti besok kalau Anda pergi ke warung Padang, ada lalat di situ, ngoeng, yang dari tong sampah itu yang hijau-hijau itu jatuh ke minuman Anda, berarti Anda celup-celupin lalat hijau itu, lalu Anda buang, lalu Anda minum minuman Anda. Setuju? Ya nggak seperti itu juga cara. Nah, ini kan, ini, memang ngomong sama mereka ini susah ini. Tadi Anda mengatakan, ya karena saya Muslim dan saya percaya dengan Muhammad, maka akan saya lakukan. Giliran saya bikin contoh, ya nggak seperti itu juga, keles. Ini ngomong sama kalian ini seperti saya itu ngomong sama... Aduh, susah, Bang. Gimana kayak gini, Bang, kita mau diskusi? Nih sekarang saya balik tanya ya. Kalau Itu dulu diberesin, Bang. Beresin itu dulu. Bagaimana Anda seorang manusia yang Anda mengklaim bahwa Anda itu tahu dengan yang namanya kebersihan, ngerti jijik, ngerti jorok, ada lalat masuk ke minuman Anda, malah Anda celup-celupin lalatnya, lalu Anda minum. Anda ini kok jorok sekali gitu loh. Kan nggak usah mikir yang jauh-jauh, Bang. Sederhana aja, simple. Simple iya. Itu. Coba. Sederhana. Nih, itu kan statement itu kan tadi kan udah dilihat. Itu hadis yang disampaikan dari Bisaya Muhammad SAW. Posisinya dibalik. Kalau misalkan Yesus yang Anda percaya itu berkata sama halnya seperti itu, Anda mengikuti tidak? Ya nggak mau lah. Seandainya Yesus mengajarkan, kalau ada lalat masuk ke minuman kalian, minum aja. Nah, berarti saya harus mengatakan ini nampaknya ini berbahaya ini ajaran ini. Puji Tuhan, Bang, Tuhan Yesus kami itu adalah mengajarkan sesuatu yang waras, Bang, bukan mengajarkan sesuatu yang tidak waras. Berarti kalau misalkan Yesus nih punya statement yang sama halnya demikian, ya berarti kemungkinan dia nggak waras. Tapi sayangnya Tuhan Yesus kami tidak pernah mengajarkan demikian. Yang mengajarkan demikian itu yaitu yang Anda yakini sebagai nabi. Dan itu bukan cuma satu, Bang. Itu baru lalat doang. Kencing juga, Bang. Kalau ada orang sakit, disuruh mendatangi kandang onta, lalu meminum air kencingnya, Bang. Coba, Bang. Air kencing hewan diminum. Coba, Bang, Anda merasa nggak ini Muhammad nih ada apa sih? Coba Anda pernah nggak berpikir seperti itu? Saya sudah berkali-kali ingin naik ya, ingin ikut
debat sama Bang Edis. Ya baru malam ini dikasih kesempatan naik ya. Nah, Anda menjawab pertanyaan saya yang tadi aja, Anda belum bisa. Bang, udah saya bilang bang, seandainya Yesus mengajarkan berzina, Yesus mengajarkan, hei orang Kristen, kalian harus maling itu, kalau ada barang orang ambil. Seandainya Yesus mengajarkan demikian bang, berbondong-bondong orang Kristen tidak percaya dengan Yesus bang. Kan Anda sudah bertanya nih, seandainya Yesus mengajarkan demikian. Kalau ada onta kencing, minumlah air kencingnya. Seandainya seperti itu, maka orang Kristen berbondong-bondong akan meninggalkan Yesus. Kan sudah saya jawab, kok Anda bilang tidak bisa jawab? Gimana sih? Berarti Anda tidak sepenuhnya percaya dengan Yesus yang Anda anggap Tuhan itu. Simple. Kenapa saya percaya dengan Yesus? Ya karena saya pelajari ajarannya normal, ajarannya sehat. Gimana sih? Kalau saya temukan ajarannya nggak sehat, ya saya tinggalkan. Nah, Anda percaya sama Muhammad membabi buta, nggak tahu apapun, pokoknya imani saja. Apapun kata Muhammad, amin. Gimana sih Anda ini? Saya mengimani ya karena saya Muslim. Makanya saya tidak makanya Bang, tidak salah ada survei yang membuktikan IQ rata-rata orang Indonesia itu hanya 1 atau 2 tingkat di atas gorila. Rata-rata loh, kebanyakan. Dan kebanyakan orang Indonesia adalah pengikut Muhammad. Untung saya bukan kebanyakan. Gimana? Saya yakin kayaknya Anda itu dulunya Muslim yang murtad kayaknya deh. Muslim, Bang, tidak pernah saya menjadi seorang Muslim, Bang. Coba. Atau mungkin Atau gini saja lah. Atau Anda ini, sebentar ya, saya kasih survei ya. IQ rata-rata orang Indonesia, sebentar. IQ sebagian besar orang Indonesia. IQ rata orang Indonesia. Perhatikan Bang ya. Ini Bang, IQ rata-rata orang Indonesia ya. Ini luar biasa Anda ini. Saya balikan. Berapakah IQ rata-rata orang Indonesia? Kebanyakan orang Indonesia. Nih, kita lihat. Oke, lihat tadi Bang ya. Dari detik.com ya Bang ya. Rata skor IQ Republik Indonesia hanya 78. Perhatikan nih. Ya, skor rata-rata intelijen quotient ya atau IQ Indonesia viral karena berada di angka 78. Ini hampir sama Bang dengan simpanse dan gorila, Bang. Rata-rata kan berarti nggak semua, betul nggak? Setuju? rata-rata orang Indonesia. Ya Anda juga kan orang Indonesia. Iya. Kebanyakan orang Indonesia itu IQ-nya 78. Nah, saya tanya sama Anda. Kalau kebanyakan berarti kan tidak semua. Setuju? Hanya minoritas saja yang IQ-nya tinggi, yang mayoritas IQ-nya 78, betul? Ya, secara tidak langsung Anda itu menganggap yang IQ. Oke, saya tanya yang mayoritas di Indonesia Muslim. Berarti angka 78 ini ditujukan kepada siapa? Ya nggak semua seperti itulah. Betul, nggak semua Bang, setuju nggak semua, rata-rata atau sebagian besar, setuju? Itu kan cuma data yang belum tentu kebenaran. Ya sudahlah Bang, jangan dipaksakan lah.
Intinya begini Bang, kalau Anda masih percaya, kalau Anda ada lalat masuk ke minuman Anda, kemudian Anda minum, kemudian Anda berkata bahwasanya itu enak, ya. Apalagi yang mau saya diskusikan dengan Anda? Besok, kalau Anda ngasih susu sama anak Anda yang masih bayi, begitu ya, ada lalat masuk ke dalam, istri bilang, buang, ada lalat masuk. Jangan. Jangan, benarkan. Setelah itu Anda buang lalatnya. Anda kasih sama anak Anda yang masih bayi itu. Besok-besok diare. Udah, turun dulu di bawah sana. Gimana kita mau diskusi kalau begini? Kenapa sih kita ini mikirin yang tinggi-tinggi? Yang sederhana saja Anda tidak bisa mengambil kesimpulan. Mikirin yang di langit Anda. Tidak perlu